Di Parepare. Oke. Kita akan langsung Kita dulu mencoba terhubung dengan narasumber kita dari masuk Parepare. Kilauan Sudah Huta. ada? Nggak Belum bisa, ada? nggak bagus ini. Oke, kita mau tanya-tanya dulu seperti apa ya informasi Parepare. Sudah? Oke. Kita sapa dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Iya, mohon Iya, izin ini. Iya, Richard Ferdinand. Ini langsung dari Parepare ya? iya, di Parepare, Oh, Deng. Parepare. Iya. Tapi ini Richard enaknya panggil apa ini? Boleh kakak, Oh boleh. kakak, oke kalau gitu kita mainkan kakak aja ya. Oke, aku panggil kakak Ibra boleh ya? Boleh, boleh. Oke, berarti kakak Ibra panggil kakak Richard. Iya, Oke, selamat malam. Pare-pare katanya malam hari ini ada kegiatan ya? ada Car Free Day, Oh, Car Car Free Free Day. Night biasanya, iya. Oh, Car Free Night ada juga. Iya, di Parepare ada. Oh, Makassar belum ada tuh. Oh, Wah, pasti seru ya. iya, iya. Iya, 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 iya. Oke, kakak Ibra kita langsung mulai boleh ya? Boleh, boleh. Iya. Oke, iya. Iya. Tabe kakak, mengapa penggunaan bahasa daerah di mimbar dalam hal ini khotbah, pidato atau sambutan resmi ini dianggap sebagai strategi yang paling efektif untuk mencegah kepunahan bahasa ibu atau bahasa daerah, Tabe? Oh iya, kalau dari sudut pandang kebahasaan Iya. di kita di Tanah Bugis khususnya itu memang cukup membantu untuk mempopulerkan karena secara pribadi misalnya Kak, kita mengenal kalau misalnya kita di Bugis agak kareba kan bukan jawabannya baji-baji Ji. Oh, Iya, iya, kalau di iya. orang Toraja misalnya ditanya agak kareba itu jawabannya adalah kareba melo sama nih. Kalau orang Mandar kareba Hmm. batoa, kareba macoa. Kalau misalnya orang Masen Rempulu Mapia-pia sae dan patinjo, patai, masih banyak lagi beberapa rumpun bahasa di Sulawesi Selatan ini khususnya itu salah satu untuk menyentuhnya bisa melalui mimbar, ya. Dan di pelosok-pelosok kan masih banyak yang menggunakan bahasa-bahasa daerahnya masing-masing. Lalu bagaimana? Jadi bisa disambung kembali kakak Ibra bahwa tadi kalau kalau Makassar apa namanya tadi agak kareba ya? Ada karebab, Oke. jawabannya baji-baji, Ji. Nah, Oh, berbeda oke. dengan kawan-kawan kalau misalnya di Toraja, Iya. kareba melo. Mhm. Mandar juga begitu, Ber- berbeda. ber- Macoa, kareba batoa. Berarti yang benar kalau misalnya disapa agak kareba berarti sapaannya yang benar adalah baji-baji ya?
Kalau di Bugis, Di Bugis, oke. Kareba Madecemoa. Oh, Kariba Made. Oh, iya iya, oke Iya. Richard paham. Iya iya iya. Nah, iya. Nah, lalu bagaimana bahasa ini, bahasa daerah ini mampu memberikan kedekatan emosional antara pembicara dan audiens yang tidak bisa dicapai oleh bahasa nasional. Ada beberapa kosakata atau kalimat yang sense of language-nya itu rasa-rasa bahasanya memang berbeda, Kak Mhm. Richard. Jadi Iya. tidak semua bahasa Bugis itu memiliki pemaknaan ke dalam bahasa Indonesia. Misal ada pepatah yang mengatakan sehingga kak pada cenin nagolai. Itu agak sangat sulit untuk ditemukan padanan bahasanya. Harus diteliti dengan baik eh, padanan yang cocok di dalam bahasa Indonesia untuk menyentuh rasa-rasa bahasa. Oke Iya, oke oke. Nah, lalu eh, dalam konteks pelestarian budaya ini kita berbicara mengenai pelestarian budaya kakak ya. Nah, iya. apakah mimbar agama atau adat ini lebih berperan penting dalam menjaga eksistensi dialek-dialek lokal kita? Berperan, iya. Tapi bahwa itu adalah salah satu bagian daripada banyaknya instrumen yang bisa kita gunakan. Seperti itu Hmm, misalnya beberapa kawan-kawan guru-guru yang saya betul-betul respect kepada mereka karena mereka sampai membuat komunitas guru bahasa daerah Sulawesi Selatan itu untuk menjaga bahasa daerah kita tetap lestari. Tidak bisa dipungkiri hasil penelitian itu kadang ada anak-anak Gen Z yang sudah tidak lagi bisa berbahasa daerah padahal orang tuanya dari daerah. Itu bukan karena kesalahan orang tuanya, tapi bisa jadi kurang didekatkan saja. oh, oke 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 oke. Iya. Iya. Nah, Masa bisa bahasa Korea, Kak Richard, Annyeonghaseyo, nah, baru agak sulit untuk mengungkapkan bahasa daerah sendiri. betul, betul, betul. Iya, Richard aja maksudnya walaupun bukan asli dari Sulawesi Selatan, tapi karena sudah tinggal lama di Sulsel, aku jadi Iya, ini, jadi jatuh cinta dengan budaya di Sulawesi Selatan. Apalagi lagu-lagunya ya, iya. lagu-lagunya itu betul-betul memiliki makna yang sangat dalam sekali. Jadi ketika misalnya kita ke tempat orang lain, terus kita apa namanya mendengarkan lagu daerah kita sendiri di negeri orang itu kan sesuatu yang sebenarnya Wow, membuat aduh itu tidak bisa dibeli dengan apapun bahasakan. ya. Iya. Iya. Betul. Nah, Apalagi kemudian di Malaysia, Ki, kita pergi jalan-jalan, baru ada ah perantau, kita dengar mengamen, menyanyi si waduh. Juta Telur Ratu. Itu kayak air Wuhu. mata itu mau tumpah. Betul, betul, betul. Itu luar biasa sekali ya. Itu rasa bahasa, Rasa bahasa iya. ingatan yang tidak bisa diungkapkan. Dia berada di alam bawah sadar. Iya, Begitu iya, iya. barangkali salah Iya. satu peran daripada mimbar juga. Oke. Nah, Iya. eh, eh, lalu bagaimana caranya menyeimbangkan penggunaan bahasa daerah di mimbar agar pesan ini bisa tetap dimengerti oleh generasi muda yang mungkin saja mereka sudah tidak fasih lagi berbahasa daerah. Karena itu tadi yang kakak Ibra bilang bahwa anu maseo mungkin lebih gampangnya dibandingkan dengan bahasa Iya. ibunya sendiri. Tabe kakak. Ini salah satu yang mendukung agar supaya bahasa daerah itu terasa ke anak-anak Gen Z dan milenial. Apa yang dilakukan RRI Pro Makassar ini adalah bentuk untuk mendukung kami Amin, yang amin. melestarikan dari atas mimbar. Eh, Praktik baik yang diselenggarakan seperti ini karena tidak bisa dipungkiri Kak Richard, media itu adalah alat propaganda yang Ya, paling kuat sekali, iya, agar betul. supaya dipengaruhi orang-orang yang mendengarkan. Iya, iya, iya. Begitu kira-kira. Oke. Kakak, kita jeda sejenak dulu ya, nanti Boleh, balik lagi boleh. ya. Oke. Sahabat Iya. muda jangan kemana-mana, kita nikmati dulu. Ini ada sesuatu yang apa namanya menjadi kebanggaan kita sebagai orang Sulawesi Selatan. Tabe. Apa? Tadi kita balik begini.
dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabelale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Mozaik Budaya. Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali." Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam masih bersama Anda. Iya, kakak Ibrar ya. Halo kakak. Halo. Ya, oke. Kakak, ini kita di Makassar ini kan panas sekali nih. Kalau cuaca di Parepare malam ini bagaimana kakak? Sejuk, Kak. Oh, Ini sejuk. antara mau gerimis dengan Wah, mau inilah. oh Mau gitu. dulu. Oh iya. Aku terakhir ke Parepare itu bulan Desember. Iya. Iya, Oh, iya tahun. iya. Sempat jalan-jalan ke kafe apa sih namanya, Evolution ya? Evolution. Kafe, Oke. iya yang di ini kan di pusat kota tuh kan? Oh iya. Gitu. Pokoknya Parepare keren. Alhamdulillah. Pare-pare Keren. kecil, Kak. Tapi Small but bagus. beautiful. Tapi ya betul. Oke, kakak kita lanjut boleh ya? Boleh ya. Nah, berlanjut lagi, apakah perlu adanya standarisasi teks atau literatur bahasa daerah bagi seseorang yang memang mereka suka berpidato di mimbar untuk menghindari pergeseran dari makna kata-kata kuno tersebut, kakak? Oh iya, kalau di Parepare, alhamdulillah dari Kementerian Agama dengan kampus-kampus itu ada kerjasama, iya. Apalagi pemerintah daerah memang mensupport untuk penggunaan bahasa daerah. Iya. Jadi saya kira tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada support system yang mumpuni. Jadi kalau misalnya ada semacam klat untuk mensupport itu, ya itu juga penting. Namun di satu sisi kan pendidik-pendidik kita sudah banyak yang menerbitkan buku-buku bahasa daerah. Termasuk terakhir ada, saya kira kawan dari Amerika itu, Mr. Douglas, yang menerbitkan kamus bahasa Bugis yang diterbitkan ini Nawa. Itu salah satu rujukan. Nah, ini ya. Boleh lanjut dulu kakak, silakan Tabe. Iya. Nah, Dan beberapa buku-buku yang lain itu seperti misalnya Latoa ataukah Manusia Bugis. Di situ kita bisa banyak mengulik informasi tentang bagaimana sesungguhnya bahasa daerah ini betul-betul bukan hanya sebuah bahasa, tapi dia adalah cara kita yang orang Bugis Makassar, Toraja, Mandar itu mengkomunikasikan kehidupan. Karena dia adalah bahasa ibu. Kapan kita membiarkannya tidak digunakan dengan baik, itu sama saja dengan kita membuang kunci rumah kita sendiri. Oke. Jadi ada rumahnya tapi tidak tahu kuncinya di mana. Iya. Mana ada, setengah letak, ya kan?
kita tidak tahu diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita akan mengetahui yang lain kalau diri kita sendiri ternyata jauh dari pengetahuan orang yang eh, menempati tubuhnya itu. Kalau di dalam riwayat hadis kan ada disebutkan atau kaidah itu man arafa nafsa fakat arafa rabbah. Nigi nasa tahu tahu isan alena isan kuang nafsa. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka akan menjadi jembatan mengetahui Tuhan yang menciptakan. Oh, oke oke. Melalui bahasa daerah adalah salah satu instrumen paling dekat untuk mengenali diri kita sendiri. Untuk sampai nantinya pada pengenalan. Lalu bagaimana teknik penyisipan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah agar penyampaian di mimbar ini terasa natural, lebih natural dan tidak kaku? Oh, itu tentu saja butuh latihan dan butuh penghayatan memang. Jadi saya kira mempelajari bahasa daerah ini seperti dengan latihan ikhlas. Jadi ikhlas itu kan ada 3 tahapan, Kak Richard. Iya. Pertama itu terpaksa, yang kedua tersiksa, yang ketiga itu terbiasa. Oh 3T. Iya, 3T. Bukan terluar, tertinggal dan aduh ya, saya bukan. 3T ini yang menjadi cara latihan kita untuk menghayati bahasa kita. Karena saya pribadi merasakan kalau misalnya ada anak-anak di Parepare itu kita mau rekrut menjadi instruktur bahasa Inggris, itu terlebih awal malah kita menanyakan bagaimana dia mengenali kampung halamannya sendiri, bahasanya sendiri. Seperti halnya ketika ada orang yang mau mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ternyata yang pertama ingin diketahui dari interviewer ini bukan kemampuan bahasa Inggrisnya, tapi kemampuan dirinya mengenali siapa sebenarnya dia. Iya. Begitu kira-kira. Oke. Nah, terus apa saja tantangan terbesar yang dihadapi seorang pembicara ketika harus menyampaikan konsep-konsep modern atau teknis menggunakan kosakata bahasa daerah itu sendiri, Kakak? Tantangannya adalah salah satu selain dirinya sendiri adalah apa yang ada di sekitarnya. Karena lingkungan terus terang akan cukup mempengaruhi bagaimana bahasa itu bertumbuh. Karena kalau misalnya kita hidup di Jawa, ada orang Bugis Makassar yang cepat sekali beradaptasi, bisa logat dan bahkan bisa berbahasanya. Begitu juga ada orang Jawa yang Medok itu hidup di tanah Bugis, dia bisa berbahasa Bugis walaupun aksennya dia tidak tinggalkan. Jadi saya rasa selain itikat baik, kehendak diri sendiri, yang paling mempengaruhi adalah lingkungan di mana dia hidup. Karena bahasa adalah pembiasaan, habit, dia keterampilan yang bisa dilatih oleh orang. Nah, mungkinkah penggunaan bahasa daerah di mimbar ini justru menciptakan eksklusivitas yang membuat pendatang atau kelompok minoritas mereka merasa terasing? Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, bagaimana solusinya, Kakak? Kalau di kita ada namanya strategi dakwah. Kalau misalnya para mubalik ini kan biasa mendapatkan coach, ada coachingnya. Di mereka dituntut seperti misalnya di Parepare yang majemuk, tidak semua orang Bugis, ada orang Makassar. Jadi harus pintar-pintar mengetahui audiensnya. Jadi kalau misalnya saya pribadi kayak tadi khutbah Jumat, kalau saya paham bahwa saya ini masjidnya di Kampung Mandar, maka saya sedikit banyak harus mengetahui bahwa tidak bisa menggunakan sepenuhnya bahasa Bugis, harus dimix ataukah diterjemahkan, karena di atas mimbar juga kan beda-beda, Kak. Betul. Mimbar ini kalau khutbah Jumat itu harus lebih tenang, dia tidak bisa ditambahkan instrumen yang agak lucu atau kayak menarik perhatian, karena orang harus khidmat mendengarkannya. Beda dengan ceramah tarawih. Ceramah tarawih itu bisa disematkan, ada jokesnya, ada humor, jadi lebih interaktif, lebih kita bisa berkomunikasi dengan audiens. Oke.
Berarti penegasannya adalah ketika ketika kita harus berkhotbah berarti kita harus lihat ini ya kakak ya, lihat Iya. apa, lihat acaranya atau lihat Ya, apa betul. sifatnya begitu ya. Ibu-ibu majelis taklimnya nanti jangan sampai mereka artinya tidak terlalu memahami, maka kita berupaya menyelipkan terjemahan-terjemahan. Oh iya. Misalnya kalau di Parepare dan Makassar atau Palopo itu barangkali memang karena masyarakatnya sudah datang dari berbagai daerah. Berbeda halnya kalau misalnya kita berbicara di Sopeng, Bone, Wajo itu kental bahasa Bugis. Kalau Hmm. Takalar, Goa, Bantaeng itu kental Makassar. Oh iya iya iya. Oke. Iya kakak, kita masih jeda lagi dulu ya ini kakak ya. Boleh. Nanti Ya. setelah itu baru kita kembali lagi. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Setiap provinsi di Indonesia pada baju bodo memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun di masa sekarang, penggunaan baju bodo tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodo sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing. Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nenek Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Iya, oke kakak, kita lanjut lagi kakak ya. Halo. Iya, nah kakak, sejauh mana pengaruh kefasihan bahasa daerah seorang tokoh masyarakat terhadap tingkat kepercayaan dan kepatuhan warga lokal? Tabe. Kalau ditakar 100%, maka Ya. pengaruhnya itu bisa sampai 80%. Oh. Jadi kepercayaan publik khususnya misalnya orang-orang tua ataukah memang penggiat literasi kebudayaan bahasa daerah itu pasti juga memperhatikan aksen dan juga ucapan pemaknaan dari apa yang disampaikan dalam bahasa daerah.
Dan Oke. penafsiran-penafsirannya juga kan berbeda-beda. Lantaran bahasa Bugis ada beberapa kosakata misalnya yang beda-beda. Jadi kalau mandi itu kalau di daerah Aji Tapareng orang biasa mengatakan dio. Kalau di daerah Bosowa itu orang mengatakan ceme. Jadi dari penyebutan kosakata itu saja identitas seseorang bisa diketahui. Iya, 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 iya. Oh ini asli pergaulan bahasanya atau eh, dia lahir dari mana itu bisa diketahui dari kosakata yang dia gunakan. Apalagi Oke. kalau kita menyampaikan ungkapan ataukah pelajaran yang berbahasa Bugis. Aksennya begitu mungkin kakak ya? Aksen dan apa namanya isi daripada apa yang diungkapkan. Oh iya, 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 iya. Oke. Nah, Semisal contoh ada pesan dari kitabnya Andre Guru Tambodale itu iya. Al-Qaulu Sadiq fi Ma'rifatul Khaliq itu diterangkan tentang matemo watakale temate rampe-rampe. Tubuh kita, jasmani kita ini suatu hari akan hancur, lebur. Kita akan tinggalkan, tapi yang akan hidup selamanya adalah ingatan-ingatan baik, memori-memori baik. Jadi pemahaman atas teks dan konteks daripada apa yang disampaikan juga penting untuk orang yang pelajari dan akan bahasa daerah. Nah, kemudian bagaimana fenomena budaya di mimbar ini dapat bersaing dengan tren digitalisasi yang cenderung menyeragamkan bahasa menjadi bahasa populer atau bahasa gaul begitu kakak? Oh ya, saya bersyukur ini Kak, ada beberapa Gen Z yang saya temukan, Iya. khususnya dari kita di Sulawesi Selatan, bahkan kan Presiden Gen Z itu sendiri, Riyad itu Oh iya, adalah iya. orang Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan betul. Baru. Jadi saya senang sekali kalau beliau mendeliver beberapa penyajian dari kajiannya itu dengan mix dengan apa yang dia pahami dari daerahnya. Karena satu-satunya yang tidak bisa dibeli oleh orang lain adalah apa yang kita miliki, yakni bahasa daerah dan apa yang kita mampu pahami di situ. Jadi kalau soal trennya anak-anak daerah sekarang pun sudah mulai percaya diri dengan mendengarkan lagu bahasa daerahnya sendiri. Jadi ada beberapa lagu-lagu yang kembali hits seperti kalau di Makassar lagunya Kak Ridwan Sau itu Oh kembali iya, iya. populer dan semua orang mendengarkannya. Ustadz Dasat Latif misalnya dengan sangat percaya diri beliau tampil menggunakan bahasa daerahnya. Iya. Dia mix dan dia menasional tetap membawa dirinya sendiri Nah, ke itu kancah panggung mimbar internasional. dan dia harusnya bangga gitu kakak ya? Iya, karena itu pembeda. Dia menjadi sesuatu yang betul-betul original, otentik dari diri seseorang. Iya, oke. Nah, kemudian apakah diperlukan pelatihan khusus bagi calon pemuka agama atau orator muda untuk mendalami bahasa tinggi, sastra lama dan lain-lain agar kualitas tutur bahasanya di mimbar ini tetap terjaga, kakak? Kalau di Parepare, alhamdulillah kita ada namanya sekolah Bugis. Jadi ada buku yang kita tempati belajar Malontara. Jadi beliau punya beberapa kitab-kitab bahasa daerah yang dibacakan kepada kita, diterangkan, dan kita juga diminta kadang untuk membacanya. Nah, di situlah kita mengasah kemampuan bahasa kita. Saya kira memang penting bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin tampil di mimbar untuk terus-menerus mengasah kemampuannya, apalagi kalau mau menggunakan bahasa daerah. Karena kadang ada beberapa di antara mubalik menganggap remeh bahasa daerah. Jadi tidak mendalami, dia hanya berada di permukaan sampai menduga bahwa bahasa daerah itu sesuatu hal yang remeh-temeh. Tapi bagi saya pribadi barangkali bagi orang lain itu sesuatu yang tidak ada apa-apanya, tapi bagi kita yang punya bahasa daerah, karena terus terang Kak Richard, semua bahasa itu sebenarnya bahasa daerah ya, termasuk bahasa Inggris sebelumnya kan
dia berangkat dari bahasa daerah di satu Iya. kawasan Anglo-Saxon namanya. Di sanalah digunakan bahasa Inggris, lalu kemudian karena kebudayaan, politik, sosial, ekonomi dipengaruhi, akhirnya dia menjadi bahasa internasional. Begitupun dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu awalnya bahasa daerah yang kemudian disepakati oleh bangsa kita untuk jadi rujukan serapan dari bahasa Indonesia. Oke. Iya. Lalu Begitu iya, penting menghormati bahasa daerah. sangat penting kakak ya. Iya. Nah, bagaimana peran media sosial dalam mendokumentasikan praktek bahasa daerah di mimbar agar bisa diakses oleh masyarakat luas secara digital? Nah, saya kira per hari ini banyak sekali sudah di antara kita yang balik itu live streaming, bahkan membuat konten tersendiri, bahkan ada yang mendapatkan tanda kutip penghasilan lebih daripada konten-kontennya itu dengan AdSense dan lain-lain, menerima bahkan endorse. Ada beberapa mubalik, termasuk saya pribadi biasa membantu usaha teman-teman dengan mengekspresikan produk atau apa yang mereka miliki di atas mimbar, dan itu kita campur dengan menggunakan bahasa daerah kita karena produk itu barangkali sangat terkait dengan apa yang ada di daerah. Sangat berpengaruh sosial media. Oke. Nah, kakak, jika bahasa daerah berhasil dihidupkan kembali melalui mimbar-mimbar publik, perubahan signifikan apa yang akan terlihat pada identitas budaya masyarakat, terutama generasi muda tersebut dalam 10 tahun ke depan? Saya sih membayangkan, kami di Parepare sedang merancang ini, Kak. Kalau misalnya Kak Richard berjalan-jalan ke Korea Selatan, Iya. atau ke Thailand, atau ke Jepang, itu tanpa foto di latar tulisan Jepang, ketika melihat huruf kanji di latar fotonya, orang langsung sadar bahwa oh, Kak Richard lagi sedang berada di Jepang. Nah, begitu kita di Parepare sedang menggagas bahwa beberapa kawasan itu sudah seyogyanya untuk menuliskan juga bahasa Lontara apa dinding-dinding ataukah di nama usaha yang kalau itu seragam sepanjang jalan, seperti di Jogja yang kalau di Indonesia itu bahasa aksara Jawanya itu luar biasa. Saya merasa 10 tahun ini ke depan atau paling tidak 5 tahun ke depan, saya biasa ke Jogja, ke Richard, dan di sana saya menemukan teman-teman itu dia sudah tahu bahwa kita ini orang luar, bukan orang Jawa, tapi dengan santainya mereka percaya diri tetap menggunakan Iya. bahasa Jawa ya. Oh Walaupun iya. kita dianggap orang luar, dia tidak peduli itu. Jadi dia ada beberapa teman itu dia mengatakan, if you don't understand my language, it's not my problem, it's your problem gitu. Lo harus belajar. Jadi suatu hari kita pun yang bahasa daerah di Sulawesi Selatan Iya. harus percaya diri bahwa orang-orang yang datang di tanah kelahiran kita, maka sedikit banyak dia harus mau mempelajari bahasa yang kita. Iya, betul. Iya. Itu yang saya kira akan terjadi 5-10 tahun yang akan datang. Oke, iya. Apalagi pengaruh sosial media yang ada sekarang, saya kira itu sangat niscaya untuk hidup. Oke, Kakak Ibra, terima kasih banyak atas waktunya Kakak ya. Iya. Ya. Tapi aku masih penasaran ini karena di apa namanya di keterangan flyernya Kakak ini kan ada di bawahnya tuh ada penulisan pembantu umum Pondok Pesantren Subdatul Asrar Parepare. Boleh cerita Kakak, mohon izin? Oh iya, saya nulis beberapa buku yang terakhir tentang kisah Pak Habibie kecil yang banyak diceritakan kan masa remaja dan Betul. banyak. Nah, nanti kapan-kapan Kak Richard saya kirimkanlah atau kalau ke Makassar nanti dikasih kerjakan. Iya, Itu iya, Kepala Lutut iya. judulnya Kak. Jadi masa Oke. kecil seseorang ternyata cukup mempengaruhi apa yang terjadi di masa depannya. Seperti misalnya Pak Habibie. Iya. Itu ide tentang pesawat terbang lahir di halaman rumahnya yang ada di Parepare yang sekarang jadi museum. Dan itulah yang membawa dirinya untuk bertekad menjadikan di dewasanya dia membuat yang namanya pesawat terbang. Jadi saya kira itu yang menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita mendapatkan inspirasi. Terus yang pembantu umum itu ya kita ada pesantren
Parepare, namanya Sidatul Asrar. Itu kitabnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Akhirnya kita berikan nama karena di Parepare umumnya tarekat yang dianut oleh masyarakat adalah tarekat Al-Khalwatiyah. Khidmati bangsa kecil, maka diambillah nama kitab itu untuk jadi nama pesantren. Oke, Kakak Ibrah Laiman selaku penulis dan pembantu umum Pondok Pesantren Subdatul Asrar Parepare. Kakak terima kasih banyak ya. Terus Iya. semangat. Iya, guru semangat. Sehat-sehat. Terima kasih. Amin, amin. Mudah-mudahan kapan-kapan suatu waktu Tuhan izinkan kita bisa ketemu Kakak ya. Amin, amin. Ah, kalau misalnya pas aku mungkin lagi main ke Parepare, Kakak aku lagi di Parepare nih. Nah, mungkin kita bisa ketemu. Siap, siap. Iya. Salam buat keluarga dan orang-orang tersayang di sana Kakak. Ya, Iya. salama, pada salama. Amin. Iya. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak program apresiasi budaya lokal sesi pertama. Kita akan sudah membahas mengenai budaya di mimbar, menghidupkan bahasa daerah Parepare langsung dari Parepare ya. Ini bersama Kakak Ibrah Laiman selaku penulis dan pembantu umum Pondok Pesantren Subdatul Asrar Parepare. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.